Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't. Apaan? Apa ya? Apa gue tanya orang aja ya? Musik metal sendiri dia mengekspresikan kebebasan seseorang. Menurut aku gitu sih. Sometimes aku menikmati beberapa yang memang enak didengar, tapi kadang-kadang juga ada yang ini apa sih kurang denger itu. Video metal mesti rame, terus teriak-teriak gitu. Biasanya ya, kalau kesan itu kalau orang awam lihat musik metal, pasti itu musik yang agak melenceng. Oke. Iya, kayak gitu. Tapi kan kalau kita lihat musik metal di sini sama di luar itu udah pembahasannya beda sih. Kalau di luar emang agak ke pemujaan sih. Kalau di luar, kalau di sini kan udah beda kultur juga sih. Tergantung metal kan ada beberapa cabang juga. Nggak cuma metal yang kayak gitu. Nah, ada black metal, ada thrash.
Kalau menurut saya itu musik metal itu musiknya anak muda. Kalau seperti saya kurang begitu paham sih, tapi cukup menghibur. Lumayan juga, cuman kan kelompok orang kan orang-orang tertentu, terutama anak-anak muda itu. Terus sebetulnya menurut pengamatan saya itu cukup banyak. Ini malah sakit kuping. Apa cepat Royal? Anak metal biasanya. Kalau enggak anak hardcore. Hardcore. Tapi aku nggak suka sih. Bikin sakit telinga. Soalnya bahasanya aja gak ngerti. Dia nyanyi apa sih? Vokalnya aja nggak jelas gitu loh. Lebih kerasan musiknya daripada suara orangnya. Oh, jadi gini musik metal menurut kebanyakan orang. Gimana menurut para pelaku dan pengamatnya? Musik metal secara kita bicara secara global aja ya. Itu musik yang segmented gitu. Dalam artian nggak semua orang bisa menikmati, nggak semua orang suka gitu. Dan itu kalau menurut saya pribadi semacam ekspresi dari masing-masing kita untuk mengungkapkan emosi atau perasaan semacam itu. Musik kita juga gak akan bakal pernah tren sih. Cuman mungkin lebih ke perkembangannya gitu. Jadi mungkin perkembangan yang sekarang kan mungkin banyak unsur-unsur musik yang lain dimasukkan ke dalam musik metal seperti hardcore, seperti misalnya rap. Itu jadi mungkin orang-orang yang istilahnya sekarang baru dia main musik metal atau apa mungkin mengambil yang ada yang di zaman sekarang, bukan seperti yang waktu kami dulu alami kan. Waktu itu kan musik cuma terbatas kan. Jadi kita ketemu ya cuma band-band itu aja. Band-band kayak Obituary, Malevolent, Suppression. medium untuk melakukan sebuah ekspresi yang gila-gilanya, baik itu dalam saya membuat sebuah komposisi musik ataupun membuat sebuah lirik. Di dalam lirik musik metal tuh banyak filosofi dari sebuah karya apapun, misalnya dari sebuah buku atau film dan juga kehidupan sosial sehari-hari. Itu bahkan musik metal pun yang liriknya right wing politik dan racist juga banyak, terutama musik black metal. Sebenarnya kalau di Warm saya lebih memposisikan musik saya di skena hardcore, tapi sebenarnya musik metal pun sangat mempengaruhi, sangat memberi influence terhadap musik Warm, terutama di death metal dan sludge. Kalau kita melihat ini, kita harus melihat dulu juga sejarahnya jauh ke belakang. Musik metal perkembangannya sejak dari tahun 70-an, dimana dulu yang
band-band dulu yang kita kenal sekarang seperti Metallica ataupun Slayer itu mereka hanya main di basement, hanya ditonton dengan 30 orang di awal sebelum mereka terbentuk. Karena militansi fans zaman dulu itu membuat scene ini semakin membesar dan menjadi sebuah raksasa sekarang. Itu perjuangannya sangat lama. Posisi scene metal Jogja di Indonesia itu masih salah satu yang paling diperhitungkan. Dengan sebagai contoh dengan adanya seperti Dead Comics yang dia pernah tur ke Australia dan yang kemarin ini baru ke Jepang. Dia adalah salah satu raksasa musik metal di Indonesia. Aku kira pun banyak musik metal yang masih obscure di Jogja yang aku kira di luar kota tidak punya. Dan itu menarik sebenarnya kalau kita pelajari. Aku kira masuk. Ini aku juga berbicara dari pengalaman. Dulu aku di Deadly Weapon. Kita dulu rilis album itu sold out. Saya waktu 1 tahun. Saat metal ya, kalau pikir kalau dari sudut pandang media ya, kayak semakin berkembang jelas karena kalau dilihat dari banyaknya email-email yang masuk ke kita, ada banyak band-band baru mengeluarkan album, banyaknya CD-CD yang keluar, pikir kalau dilihat dari situ ya bisa dikatakan tetap masih berprogres. Metal sudah cukup banyak diterima, cukup umum ya. Terbukti dari misalnya kita lihat ke acara-acara kayak semacam clothing gitu yang dimana ada berbagai genre di sana yang tampil dan di situ selalu dimasukkan musik metal gitu. Dan dengan animo penonton yang banyak, saya pikir ya itu udah diterima publik. Dan stigma negatif gue pikir nggak ada. Sudah mulai udah biasa lah metal udah diterima. Yang namanya perkembangan pasti ya negatif positif masih ada. Tapi aku pikir lebih banyak positifnya karena semuanya semakin mudah. Artinya kita misalnya aku ingin buat band, aku bakal gampang banget cari referensi, aku gampang banget mempublikasikan, mengenalkan aku bandku sendiri. Jadi ya tentu positif lah. Edisi 3 kita ngangkat tema metal jadi Warning. Aku udah dapat laporan penjualannya cukup cepat itu. Ya artinya dari situ aku mikirin, oh jangan memang peringkat musik metalnya cukup apresiatif dibanding mungkin ya nggak tahu, aku nggak tahu pastinya dengan genre lain. Tapi yang jelas ketika Warning rilis isu metal itu cepat habisnya. Ya kan bisa disimpulkan begitu. Kalau ngomong Indonesia sebenarnya Zin lebih banyak ke punk ya, walaupun awal-awalnya itu memang Zin metal. Ya kalau pengaruhnya ya cukup besar ketika saat metal belum diterima media mainstream. Ketika belum diterima media mainstream, Zin sangat berperan sana. Tapi aku pikir sekarang semua udah diterima. Ya Burial Kill sudah jadi cover majalah dan band-band metal lain juga sudah pernah. Jadi ya dulu mungkin sangat berperan. Kalau sekarang tetap ada perannya, tapi karena sudah diterima oleh di media harus utama juga sering ditampilkan, jadi aku pikir Zin malah untuk mendalami lagi, perannya lebih ke band-band lebih baru lagi. Mungkin gubernurnya belum suka musik metal mungkin, jadi bisa. Sejatinya kalau di Indonesia sendiri, ya lingkup Asia, Indonesia saya pikir punya kancah musik metal yang berkembang dengan baik gitu. Artinya ya kita punya eksponen yang berbahaya, ada bahan baru tergenerasi dengan baik gitu, dan festival musik juga ada. Kita punya banyak yang bergengsi juga kayak Raffin Solo, ada Emersonic gitu, dan kebukti kita juga cukup mudah gitu kan bawa band-band metal internasional gitu kan Indonesia, karena emang mereka tahu pasarnya ada di Indonesia tuh, metalheadnya kan banyak banget gitu. Pasarnya ada gitu. Ya itu artinya kita juga sering dapat perhatian internasional juga gitu dari skena metal luar gitu. Nah kalau untuk Jogjanya sendiri saya pikir memang sih
musik metal di Jogja bukan jadi signature-nya Jogja gitu. Jogja lebih terkenal dengan musik-musik yang sifatnya eksperimental dan eksentrik gitu. Tapi ya tetap musik metal di Jogja saya pikir tetap punya tempatnya sendiri gitu, artinya dia juga jalan, juga solid juga gitu. Metal itu punya kultural yang kuat, punya sisi kultural yang kuat, artinya dia banyak ada mitos-mitos di situ kayak mosh pit, headbanging, metalhead juga di situ, terus apa devil horn, 666 dan sebagainya itu jadi keren gitu, artinya jadi sebuah identitas yang kuat untuk anak-anak di dalamnya. Terutama juga metal juga masih dipercaya sebagai aliran musik yang paling menunjukkan maskulinitas gitu, kalau buat cowok gitu kan, itu juga masih jadi wisatawan juga gitu. Berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan, ternyata fenomena ini menggambarkan seperti apa yang disebutkan oleh Gertz mengenai jejaring makna. Pemaknaan terhadap apa yang dimaksud dengan musik metal nyatanya setiap orang memiliki perbedaan pendapat. Bahwa penafsiran dan interpretasi seseorang akan makna musik metal didapatkan berdasarkan pengalaman dan latar belakang seseorang. Pencarian makna atas suatu kebudayaan dalam musik metal adalah suatu cara untuk mengklarifikasi stereotip mengenai musik metal yang berkembang di masyarakat oleh para penikmatnya.